Jadi, pelaku mengajak korban bertemu dan ngobrol. Pelaku membawa korban ke Kampung Gajah dalam keadaan pelaku sudah membawa, dan pada saat terjadi cekcok, korban langsung diserang dengan cara berkali-kali. Nah, motif utama mengarah pada sakit hati dan obsesi karena pelaku tidak menerima hubungan pertemanannya tersebut diputus. Tetapi sepertinya ini bukan pertemanan biasa. Kayaknya sih, si pelaku ini benar-benar pakai hati, seperti ada ketertarikan kepada korban. Apakah itu langit? No. Februari 2026, Bandung kembali dikejutkan oleh sebuah kabar yang membuat banyak orang terdiam. Seorang pelajar SMP yang sebelumnya dilaporkan hilang, akhirnya ditemukan dalam kondisi yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Lokasinya, sebuah tempat yang dulu ramai oleh tawa dan wahana permainan, eks Kampung Gajah. Tempat yang kini hanya menyisakan bangunan kosong, rumput liar, dan suasana yang berbeda ketika malam turun. Banyak yang mengenal tempat ini sebagai bekas destinasi wisata keluarga. Tapi sejak lama, warga sekitar menganggap tempat ini menyimpan cerita yang tidak sederhana. Dan ketika kasus ini terjadi, perhatian publik tidak hanya tertuju pada tragedinya, tetapi juga pada lokasi ditemukannya korban. Siapa yang terakhir bersamanya? Apa yang sebenarnya terjadi sebelum ia ditemukan? Dan mengapa lokasi itu yang dipilih? Kasus ini bukan sekedar berita kriminal. Ini adalah kisah tentang pertemanan, konflik, dan keputusan yang berujung pada tragedi. Publik terkejut, media ramai, memberitakan media sosial penuh spekulasi. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang sering terlupakan. Seorang anak kehilangan masa depannya, dan sebuah keluarga kehilangan seseorang yang mereka cintai. Dalam video ini, kita akan membahas kronologi kejadian, fakta yang terungkap di lapangan, serta bagaimana kasus ini menjadi pengingat bahwa konflik kecil bisa berubah menjadi suatu yang tidak terbayangkan. Tapi sebelumnya kita lanjut, saya ingin mengingatkan bahwa konten ini dibuat untuk tujuan informasi dan refleksi. Bukan untuk menyebarkan kebencian, bukan untuk menghakimi, dan bukan untuk mengeksploitasi tragedi. Karena di balik setiap kasus, selalu ada manusia dan setiap keputusan selalu ada konsekuensinya. Inilah kisah yang menghebohkan Bandung. Kasus yang membuat banyak orang bertanya, dan tragedi yang tidak akan mudah dilupakan. Ini adalah cerita tentang apa yang terjadi di Kampung Gajah. Oke guys, sebelum kita lanjut ke kasus eks Kampung Gajah, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini ya. Cece. Korban merupakan pelajar SMP di Bandung. Pada hari kejadian, korban keluar rumah dan diduga bertemu dengan beberapa temannya. Menurut informasi yang beredar, korban sempat berkomunikasi dengan keluarganya sebelum akhirnya tidak bisa dihubungi. Ketika korban tidak pulang hingga malam, keluarga mulai khawatir dan coba mencari keberadaannya. Laporan kehilangan kemudian dibuat. Beberapa hari setelah dinyatakan hilang, jasad korban ditemukan di area eks Kampung Gajah. Penemuan ini langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi melakukan olah TKP dan mengamankan lokasi. Dari hasil penyelidikan awal, terdapat dugaan adanya tindakan kekerasan. Kasus ini kemudian ditangani serius oleh aparat kepolisian setempat.
Polisi melakukan pemeriksaan terhadap beberapa remaja yang terakhir terlihat bersama korban. Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, kedua remaja tersebut sempat melarikan diri ke Tasikmalaya sebelum akhirnya kembali ke Garut. Yang mengejutkan masyarakat adalah fakta bahwa pelaku masih berstatus pelajar dan mengenal korban secara pribadi. Motif yang beredar di media mengarah pada konflik pribadi dan kesalahpahaman yang memicu pertengkaran. Karena pelaku masih di bawah umur, proses hukum dilakukan sesuai dengan sistem peradilan anak. Berdasarkan informasi yang beredar, konflik diduga dipicu oleh masalah pribadi antar remaja. Beberapa sumber menyebut adanya permasalahan hubungan pertemanan yang memburuk. Hubungan keduanya diketahui cukup dekat. Mereka sempat bersekolah bersama di Garut sebelum korban pindah ke Bandung. Bahkan menurut polisi, hubungan mereka seperti kakak dan adik dan diketahui oleh keluarga korban. Meski telah berbeda kota, komunikasi keduanya masih berjalan hingga akhirnya korban memutuskan menghentikan pertemanan tersebut. Namun, detail yang lebih lengkap sepenuhnya berada dalam ranah penyidikan, kepolisian, dan proses hukum. Yang jelas, kasus ini bukan dilakukan oleh orang asing, melainkan oleh orang yang dikenal korban. Hal ini yang membuat masyarakat semakin terkejut. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, aksi terjadi pada Senin 9 Februari 2026. Pelaku diketahui sengaja datang ke Bandung untuk menemui korban. Namun, jasad korban baru ditemukan beberapa hari kemudian. Seorang saksi yang tengah melakukan siaran langsung di media sosial pada Jumat malam menemukan keberadaan jasad tersebut di kawasan X Kampung Gajah. Beredar kabar bahwa awal mula korban diduga menjadi korban penculikan. Namun hasil penyelidikan mengungkap bahwa informasi tersebut merupakan rekayasa pelaku. Polisi menyebut ponsel korban sempat berada dalam penguasaan pelaku. Perangkat tersebut digunakan untuk menyebarkan informasi menyesatkan terkait dugaan penculikan. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa telah direncanakan, sekaligus upaya pelaku untuk menghilangkan jejak dan mengalihkan perhatian publik. Dampak sosial kasus ini memicu diskusi luas di masyarakat mengenai pergaulan remaja, pengawasan orang tua, tekanan sosial di usia sekolah, pentingnya komunikasi terbuka. Banyak pihak menyoroti pentingnya pendidikan karakter dan pengawasan lingkungan pertemanan anak. Sejak kejadian tersebut, X Kampung Gajah kembali menjadi sorotan publik. Tempat yang sebelumnya hanya dikenal sebagai bangunan yang terbengkalai, kini sering dikaitkan dengan kasus tersebut. Namun, secara hukum, kasus ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh individu, bukan karena faktor lokasi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa konflik kecil yang tidak diselesaikan dengan baik dapat berujung pada konsekuensi besar. Proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Semoga kejadian ini seperti ini tidak terulang kembali dan menjadi pelajaran bagi semua pihak. Oke guys, mungkin segitu aja ya. Betul, informasi yang bisa kita kasih ke kalian. Jadi ceritanya tuh soal konten kreator menemukan jasad di tempat kejadian yang dulunya tempat wisata, ya, di yaitu X Kampung Gajah. Oke guys, mungkin sekian dan terima kasih video dari kita. Ya, itu. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. Oke. Bye bye. 谢谢。